Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barudin dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas B2. Saya akan mempresentasikan tentang teori interaksi simbolis berdasarkan pada penelitian George Herbert Metz. Sejarah teori interaksi simbolis. Nenek moyang intelektual teori interaksi simbolis adalah para ahli pragmatis pada awal abad ke-20, secara John Dewey dan William James. Para pragmatis terpercaya bahwa realitas bersifat dinamis, dengan kata lain mereka memiliki keyakinan ontologis yang berbeda daripada banyak intelektual terkemuka dan lainnya. Para pragmatis maju gagasan struktural sosial yang muncul pada bersikeras bahwa makna diciptakan dalam interaksi. Mereka adalah aktivis atau teori kritis yang memiliki sains sebagai cara untuk memajukan pengetahuan dan memperbaiki masyarakat. Tema dan asumsi dari teori interaksi simbolis. Teori interaksi simbolis didasarkan pada ide-ide tentang diri dan hubungan dengan masyarakat. Menurut Larazo dan Reason pada tahun 1993 telah meneliti teori interaksi simbolis yang berkaitan dengan studi keluarga, bahwa teori mencerminkan 3 tema utama. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua, pentingnya konsep diri. Yang ketiga, hubungan antar individu dengan masyarakat. Pentingnya makna untuk perilaku manusia. Teori interaksi simbolis menyatakan bahwa individu membangun makna melalui proses komunikasi karena makna tidak intriksi untuk hal atau ide. Dibutuhkan orang untuk membuat makna, bahwa tujuan interaksi menurut teori adalah untuk menciptakan makna bersama. Menurut Larazo dan Reason pada 1969, 3 tema yang mendukung asumsi utama tentang karya Herbert Bauman, yaitu yang pertama, makna menciptakan dalam interaksi dialami orang-orang. Yang kedua, makna dimodifikasi melalui proses penafsiran. Yang ketiga, manusia bertindak terhadap orang lain atas dasar makna yang orang lain miliki. Pentingnya konsep diri. Secara keseluruhan, tema ini berfungsi pada pentingnya konsep diri atau serangkaian persepsi seseorang yang relatif stabil tentang diri mereka sendiri. Teori ini menggambarkan individu dengan diri yang aktif. Tema ini menunjukkan 2 asumsi tambahan menurut Larazo dan Reason pada 1993. Yang pertama, individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua, konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku. Hubungan antar individu dengan masyarakat. Teori interaksi simbolis sebagai teori sosiologi komprehensif mengakui bahwa kedua faktor struktural dan profesional sosial mempengaruhi perilaku. Asumsi yang berkaitan tentang tema ini meliputi orang-orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Struktur sosial diproses melalui interaksi sosial. Orang-orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Asumsi ini mengaku bahwa norma-norma sosial membatasi perilaku individu. Misalnya, ketika Roger bersiap-siap untuk hari pertama kerja, ia memilih setelan biru tua, kemeja putih, dan dasi merah anggur serta bergaris biru. Struktur sosial berproses melalui interaksi sosial. Asumsi ini menengahi proses yang diambil oleh asumsi sebelumnya. Misalnya, banyak pekerja Amerika Serikat telah menetapkan Jumat santai. Ketika karyawan memakai pakaian kasual,
mengganti pakaian kantor yang khas secara sosial. Tema dan asumsi yang mendasari teori. Tema yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua, pentingnya konsep diri. Yang ketiga, hubungan antar individu dan masyarakat. Asumsi yang pertama, manusia bertindak terhadap orang lain atas dasar makna lain yang mereka miliki. Makna menciptakan dalam interaksi di antara orang-orang. Makna memodifikasi melalui proses penafsiran. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Orang-orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Konsep diri memberi motif penting untuk berperilaku. Konsep-konsep penting ada 3. Pertama, pikiran. Yang kedua, diri. Yang ketiga, masyarakat. Pikiran definisikan match sebagai proses percakapan seseorang dengan sendirinya, tidak ditemukan dalam diri individu. Pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian internal dan proses sosial. Dan karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk munculnya dalam dirinya sendiri, tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara keseluruhan. Itulah yang dinamakan pikiran. Pada dasarnya diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai objek. Diri adalah kemampuan khusus untuk menjadikan subjek maupun objek. Untuk mempunyai diri, individu harus mencapai keadaan di luar dirinya sendiri, sehingga mampu mengevaluasi diri sendiri, mampu menjadi objek bagi dirinya sendiri. Menurut Cole 1972 berpendapat bahwa 3 prinsip pembangunan dengan melihat cermin diri. Yang pertama, 3 bayangan bagaimana kita terlihat oleh orang lain. Yang kedua, kita bayangkan penilaian mereka terhadap kita. Yang ketiga, kita merasa terluka atau bangga berdasarkan pada perasaan diri sendiri. Masyarakat, jaringan hubungan sosial manusia menciptakan dan mengagapi masyarakat, orang lain yang istimewa, individu-individu tertentu yang penting bagi kita, orang lain yang umum, sikap keseluruhan masyarakat. Interaksi kritik dan penutupan. Teori komunikasi simbolis telah menjadi kerangka teori yang kuat selama lebih dari 80 tahun. Ini memberikan wawasan mengejutkan tentang perilaku komunikasi manusia dalam berbagai konteks. Teori ini dikembangkan dengan baik, dimulai dengan peran diri dan maju ke pemeriksaan diri dalam masyarakat. Pertimbangan 3 bidang evaluasi. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, utilitas. Yang ketiga, kemampuan uji. Ruang lingkup. Beberapa kritikus mengeluh bahwa teori interaksi simbolis terlalu luas untuk menjadi berguna. Kritik ini berpusat pada ruang lingkup kriteria evaluasi. Teori ini mencakup terlalu banyak bidang. Kritikus menegaskan untuk sepenuhnya menjelaskan makna khusus membuat proses dan perilaku komunikasi. Utilitas. Wilayah kedua kritik menyangkut utilitas teori tersebut. Teori interaksi simbolis telah dianggap tidak berguna karena 2 alasan. Terlalu banyak berfokus pada individu, mengabaikan beberapa konsep penting yang diperlukan untuk membuat penjelasan lengkap. Kemampuan uji. Berkenaan dengan kemampuan uji, kritikus berkomentar bahwa ruang lingkup teori yang luas ini membuat konsep menjadi jelas. Ketika banyak konsep inti nominal, sulit untuk menguji teori. Respon terhadap kritik ini mendapat bahwa teori MET adalah kerangka umum, bukan kerangka tunggal. Sekian dari presentasi saya.